Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran matematika wajib. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa siapkan niat dulu. Kemudian berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing supaya nanti kalian dimudahkan dalam menyerap ilmu, menuntut ilmu, dan semoga nanti ilmunya ini akan berguna untuk kalian di masa yang akan datang. Kemudian tak lupa jika nanti ada tugas, saya harap kalian bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu sehingga kalian tidak menumpuk tugas dan berhutang tugas yang banyak dan pada akhirnya kalian akan merasa terlalu berat tugasnya banyak. Oke. Kemarin atau sebelumnya kita sudah belajar tentang diagram, tetapi yang dipelajari kalian adalah hanya tentang diagram-diagram yang untuk data tunggal. Memang saya baru memberi contoh untuk penyajian diagram data tunggal. Nah, untuk kali ini saya akan menyajikan untuk diagram data kelompok. Nah, contoh untuk data kelompok itu contohnya OGIF dan lain sebagainya. Kemarin juga kalian sudah mencari contoh-contoh tentang diagram. Oke, kita lihat materinya adalah penyajian data kelompok dalam bentuk diagram. Jadi penyajian data kelompok bentuk diagram. Di sini sebenarnya ada dibagi menjadi OGIF, histogram, dan polygon frekuensi. Sedangkan histogram dan polygon frekuensi itu sebetulnya adalah diagram ini ya, digabung. Nah, untuk histogram dan polygon frekuensi saya akan menggunakan langsung gabungannya gitu ya. Kita lihat untuk OGIF dulu ya. Contohnya, perhatikan tabel data hasil tugas matematika 40 anak berikut. Nah, ini sudah saya bahas di materi sebelum ini, itu ya, tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi nanti akan bertemu yang model seperti ini, ada hasil, frekuensi, batas bawah, batas atas, titik tengah, tepi bawah, dan tepi atas. Tidak perlu saya ulangi ya, karena di materi sebelumnya sudah ada. Oke, kita lihat. Kita akan belajar tentang OGIF positif dan OGIF negatif. Kita membuat grafiknya bagaimana. Nah, kita tadi sudah melihat bentuk diagramnya, tabelnya seperti ini. Ini tabelnya ya. Kemudian yang akan kita cari adalah bentuk OGIF positif dan OGIF negatif. Oke, OGIF positif dan OGIF negatif. Ini bentuk pengambilan datanya. Ini diambil dari mana? Ini diambil dari batas bawah dan batas atas. Jadi kalian tadi kalau memperhatikan di sini ada diambil dari tepi bawah dan tepi atas. Jadi ini ada tepi bawahnya dari 64 sampai 79,5 dan tepi atasnya dari 67 sampai 82,5. Nah, disajikannya bentuknya seperti ini. Nah, ini diambil dari tepi bawah, sedangkan ini diambil dari tepi atas. Oke, selanjutnya. Nah, ini apa? Ini frekuensinya. Frekuensinya kenapa seperti ini? Nah, ini frekuensi ini dikatakan sebagai frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Oke, kita lihat. Frekuensi kumulatif adalah penjumlahan dari frekuensi ini tetapi secara berurutan. Jadi dua ya. 2 hasilnya 2 ditambah 5 maka sama dengan 7. 7 ditambah 13 20. 20 ditambah 14 34. 34 ditambah 4 38 dan 32 ditambah 2 sama dengan 40. Ini jadinya ya. Jadi yang diambil adalah 2, 7, 20, 34, 38 dan 40. Peletakannya tinggal dibalik saja. Kalau menggunakan untuk OGIF positif maka yang dari yang kecil ke besar, sedangkan untuk OGIF negatif dari yang besar ke kecil. Gambarnya kita perhatikan. Kita ambil 64-nya 0. Kenapa? Karena tadi untuk OGIF positif 64-nya langsung 67,5. Jadi ini dianggap 0. Seperti ini ya. Nah, oke. Ini untuk OGIF positif dimulai dari 67,5 itu frekuensinya 2. Bagaimana untuk OGIF negatif? Oke. Ini maaf nggak pas ya. Geser sedikit tadi. Ya, ini harusnya 0 ya. Ini 0. Dan 2. Harusnya
Nah, ini yang dikatakan sebagai OGIF negatif. Oke, kemarin karena sudah beberapa anak sudah menggambar ini dan sudah betul, tetapi karena mungkin hanya mencari data di internet kemudian tidak tahu caranya, ya yang penting ditulis ya kemarin. Oke, nanti ini sudah berarti sudah setidaknya sudah mengerti caranya menggambar OGIF seperti ini. Kemudian ada histogram dan poligon. Ini maaf, bukan poligon, poligon frekuensi harusnya ya. Yang diambil adalah kita menggunakan nanti histogramnya menggunakan ini dan ini juga menggunakan titik tengah. Kita lihat ini sudah saya tulis di sini. Ini 64,5, 70, 67,5 tadi adalah tepi atas. Dari tepinya, dari tepi bawah sampai 82,5. Tadi sudah ada ya yang tepi atas atau tepi bawah. Oke, grafiknya kan seperti ini. Nah, ini adalah grafik histogram. Nah, sekarang kita buat poligonnya. Poligon itu sebenarnya adalah garis ya. Nah, seperti ini. Nah, itu namanya grafik yang biru ini, biru merah histogram, sedangkan yang garis adalah poligon frekuensi. Oke, semoga penjelasan saya membantu. Nanti kalian dalam belajar, mungkin jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, kalian boleh menghubungi saya, boleh japri, atau mungkin melalui forum, nanti kita diskusikan yang kesulitan di bagian mana. Nah, ini yang titik tengah ini seperti ini diambil dari titik tengah ya, titik tengah kelasnya 66, 69, 72, 75 dan sebagainya. Dan ini tinggal ditarik garis saja. Nah, tugasnya coba kalian cari data di sekitar kalian bebas. Boleh data berat badan, nilai pH, ukuran sepatu, tinggi badan, jarak ke rumah sekolah, dan lain-lain. Ingat, datanya diperoleh di sekitar kalian. Kemudian, buatlah datanya dalam bentuk tabel distribusi kelompok seperti contoh yang telah saya paparkan. Jadi nanti seperti contoh yang sebelumnya ya. Kemudian buatlah OGIF, histogram dan poligon frekuensinya. Oke. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga senantiasa kalian diberi kemudahan dalam belajar dan menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, bagi yang belum menyelesaikan semua tugas dengan baik atau masih nunggak, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi hidayah dan kesadaran dan kesehatan buat kalian, buat kamu, supaya segera melunasi hutang tugasnya. Oke. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.